Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6031 sampai bab 6040. Di ruangan gelap, suara orang keempat tiba-tiba terdengar, membuat tiga orang langsung terkejut. Melalui cahaya redup yang datang dari jendela, mereka bertiga bisa melihat sosok pria di depan mereka. Namun mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun dilihat dari gambar dan suaranya, disimpulkan bahwa pria ini seharusnya relatif muda. Namun tidak diketahui kapan dia muncul di ruangan itu. Ekspresinya dingin dan ceria, yang membuat mereka berkata sangat ketakutan. Dan pria yang berbicara itu tidak lain adalah Charlie. Alasan villa ini kehilangan aliran listrik adalah karena Charlie secara langsung menggunakan energi spiritual untuk menghancurkan dua jalur catu daya di seberang sungai. Charlie tahu bahwa mereka memiliki banyak peralatan berteknologi tinggi yang harus diwaspadai. Dia langsung memilih metode memutus pasokan listrik. Tempat tinggal biasa tidak memiliki pasokan listrik cadangan. Area villa kelas atas ini memiliki dua pasokan listrik, satu jalur utama dan satu cadangan. Ini sudah dianggap sebagai konfigurasi kelas atas di sebuah tempat tinggal. Setelah kedua jalur tersebut terputus, tempat tinggal dalam jarak beberapa kilometer tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Setelah listrik padam, peralatan pendeteksi berteknologi tinggi itu kehilangan efektivitasnya. Ketika Charlie memasuki villa, seolah-olah dia berada di tempat yang sepi, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya sama sekali. Baru pada saat inilah Heng menyadari bahwa target pemadaman listrik bukanlah rumah keluarga Cole, melainkan markas garis depan. Dialah orang pertama yang waspada. Tanpa sadar dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkan pistolnya ke Charlie, dan tanpa bertanya omong kosong apapun, dia langsung menarik pelatuknya. Namun anehnya pelatuknya sepertinya tertutup pengamanan. Meski bisa ditarik, hanya bisa ditarik setengah. Dan palu pistolnya tidak bisa diaktifkan. Sebelum dia mengetahui apa yang terjadi, Charlie tiba-tiba muncul di hadapannya dengan sangat cepat. Menepuk bahunya dengan ringan, dan berkata dengan tenang, "Berhenti bergaul dengan Rothschild, kamu akan menjadi anjingku." Begitu dia selesai berbicara, Heng tiba-tiba meniru penampilan seekor anjing pemburu dan duduk di tanah. Dia merentangkan kedua lengannya di tanah, dan meniru dua gonggongan anjing ke arah Charlie dengan rajin. Buk. Baik Steve maupun Royce sama-sama tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa Heng, pria tangguh yang biasanya membunuh orang tanpa berkedip, akan berbaring di tanah seperti anjing sambil menjulurkan lidah untuk menyenangkan Charlie. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak mereka, termasuk melarikan diri dan meminta bantuan. Tetapi mereka juga khawatir Charlie akan muncul di sini tanpa ada yang menyadarinya. Dan tidak mungkin bagi mereka untuk meminta bantuan dengan lancar. Jika mereka membuatnya kesal, mungkin saja Charlie mengambil tindakan untuk membunuh. Saat ini, Charlie mengamati mereka berdua dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua adalah anggota inti Rothschild, kan? Ayo, perkenalkan dirimu. Dari yang tertua hingga yang termuda." Steve memandang Charlie dengan ngeri, menelan ludahnya, dan berkata dengan gugup, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Charlie mengerutkan kening dan menamparkan wajahnya, merontokkan 4 atau 5 gigi geraham di belakangnya. Steve ditampar dan didudukkan di lantai. Dia mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan melihat gigi patah bercampur darah dari mulut. Dia telah dimanjakan sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah mengalami kejahatan seperti itu. Dia berkata dengan marah, "Kamu tahu aku siapa? Beraninya kamu melakukan ini padaku?" Charlie berkata dengan nada menghina, "Saya tidak tahu siapa kamu. Saya meminta kamu untuk memperkenalkan diri. Saya tidak memiliki banyak kesabaran. Jika kamu tidak menjawab pertanyaan, saya akan membunuh kamu. Pokoknya, selama kalian berdua bisa tinggal, satu mulut yang hidup sudah cukup memadai." Setelah mengatakan itu, Charlie mengamati ayah dan anak itu, lalu berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin berita tentang tubuhmu muncul di jalan menjadi berita utama besok, sebaiknya kamu bekerja sama dengan jujur." Royce sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan cepat, "Tuan, jangan marah.
Ayah saya sudah tua dan kecepatan reaksi otaknya agak lambat. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang. Katakan. Royce buru-buru berkata. Tuan, nama saya Royce Rothschild. Saya cucu tertua Howard Rothschild, kepala keluarga Rothschild saat ini. Saat dia berbicara, dia buru-buru memperkenalkan ayah di sebelahnya dan berkata, ini ayah saya. Putra tertua Howard Rothschild, Steve Rothschild. Charlie melirik mereka berdua dan terkejut. Dia tidak menyangka ada anggota inti keluarga Rothschild yang menunggu di sini untuk memetik buah persik. Putra tertua dan cucu tertua, biasanya, merupakan pewaris pertama dan kedua keluarga Rothschild. Dengan dua orang ini di tangan, mungkin tidak menjadi masalah lagi untuk membawa si Fang Baozu keluar dari sini, atau bahkan keluar dari Amerika Serikat. Jadi, Charlie berkata kepada mereka berdua, mulai sekarang, selama kamu bekerja sama dengan baik, aku akan mengampuni nyawamu, tapi hanya ada satu kesempatan. Selama kamu tidak bekerja sama, aku akan segera membunuhmu. Apakah kamu mengerti? Keduanya buru-buru mengangguk dan berkata serempak, saya mengerti. Charlie mengangguk sedikit puas, dan kemudian bertanya pada Heng yang sedang berjongkok di tanah, berapa banyak orang yang telah kamu atur di sini? Heng dengan cepat berkata, kembali ke Master. Ada lebih dari 100 orang yang diatur. Charlie bertanya kepadanya, jika saya ingin pergi ke rumah keluarga Cole, bisakah Anda memindahkan saya? Heng ragu-ragu sejenak dan berkata, lebih dari 100 orang ini tidak sepenuhnya mematuhi saya. Banyak juga informan yang ditinggalkan oleh Howard. Begitu saya melakukan perilaku yang tidak masuk akal, mereka akan segera melapor ke Howard. Jika orang-orang mengungsi, mereka pasti akan melaporkannya kepada Howard sesegera mungkin. Ketika Howard memberi perintah, orang-orang ini tidak akan mendengarkan perintah saya sama sekali. Charlie mengangguk dan bertanya, jika saya mendapatkan si Fang Baozuang, apakah ada cara untuk diam-diam meninggalkan area blokade keluarga Rothschild? Heng berpikir dan berkata dengan serius, pada dasarnya tidak mungkin untuk pergi dengan tenang. Seluruh keluarga Rothschild terus memperkuat blokade ini. Staf di setiap blokade dilengkapi dengan peralatan akses internet. Semua informasi video diunggah ke server cloud keluarga Rothschild secara real-time secara bersamaan. Bahkan jika ada cara untuk melewatinya, data gambar video pasti akan tertinggal. Jadi tidak ada cara untuk tetap diam. Charlie menoleh dan menatap Steve Rothschild dan putra Royce, lalu berkata kepada Heng, karena kita tidak bisa melakukannya secara diam-diam. Percuma saja mempertahankan kedua orang ini. Bantu aku bunuh mereka. Begitu Charlie mengucapkan kata-kata ini, Steve dan Roy sangat ketakutan hingga mereka menjadi lemah dan ketakutan. Saat ini, Heng adalah satu-satunya yang mengikuti petunjuk Charlie. Jadi tentu saja tanpa ragu-ragu, Heng mengambil pistolnya dan ingin membunuh Steve terlebih dahulu. Ketika Steve melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia berkata, jangan tembak. Jangan tembak, saya punya jalan. Saya punya jalan. Satu-satunya pikiran Heng saat ini adalah menjalankan perintah Charlie. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Steve. Mengarahkan pistol ke kepalanya, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat kritis, Charlie mengulurkan tangannya untuk memblokir senjata Heng dan berkata dengan tenang, biarkan dia menyelesaikannya. Kemudian, dia memandang Steve dan berkata, apa yang dapat kamu lakukan? Steve, yang berlumuran keringat dingin, merasa seolah-olah telah diberikan amnesti dan berkata dengan cepat, Tuan, Anda boleh naik helikopter saya. Anggota keluarga Rothschild dapat bebas masuk dan keluar dari area blokade dengan helikopter mereka sendiri. Berangkat dengan helikoptermu. Charlie memandang Steve dengan bingung dan bertanya kepadanya, kemana helikoptermu bisa membawaku? Steve dengan cepat berkata, jangkauannya sekitar 300 mil. Selama ia bisa terbang, Anda bisa pergi. Setelah itu, dia menambahkan, saya hanya meminta seseorang untuk memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas. Anda bisa berangkat kapan saja. Charlie bertanya kepadanya, kemana Anda berencana pergi ketika Anda meminta pilot untuk bersiap lepas landas? Steve dengan cepat menjawab, saya berencana meminta putra saya Royce untuk kembali dan memeriksa situasi di rumah, melihat kemajuan orang lain saat ini, dan menanyakan berita. Charlie berkata dengan tenang,
Anda membiarkan putra Anda kembali daripada membiarkannya keluar dari area blokade. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa helikopter Anda dapat masuk dan keluar dari area blokade? Steve berkata tanpa sadar. Saya pewaris pertama keluarga Rothschild. Helikopter saya pasti bisa masuk dan keluar. Tidak ada yang akan menghentikan saya. Charlie sedikit tersenyum. Apakah seseorang akan menghentikanmu? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Setelah itu, Charlie berkata kepada Hank, kamu temani Master Royce naik helikopter dan terbang langsung keluar area blokade untuk melihat apakah ada yang menghalanginya. Jika tidak, kamu akan langsung terbang kembali. Jika ada, kamu gunakan saja alasan Master Royce ingin menguji kekuatan pengatur lalu lintas udara. Ketika Royce mendengar bahwa dia akan diizinkan meninggalkan tempat ini dengan helikopter, dia langsung menghela napas lega, seolah-olah dia selamat dari bencana. Yang dia pikirkan adalah selama dia diizinkan terbang, selama helikopter yang dia tumpangi dicegat, dia bisa meminta bantuan pihak lain, dan dia akan bisa melarikan diri. Tapi kata-kata Charlie selanjutnya menghancurkannya seketika. Charlie memandang Hank dan berkata dengan tenang, ingat, jika Master Royce berani meminta bantuan siapapun, atau mencoba meninggalkan Anda sendirian pada tahap apapun, Anda harus menembaknya tanpa ragu-ragu, bersinggungan untuk menamparkan kepalanya, dan mencoba membuka kepalanya dengan satu tembakan. Hank berkata tanpa berpikir, Tuan, jangan khawatir, selama dia mempermainkannya, saya akan menyingkirkannya secepat mungkin. Royce menjadi pucat karena ketakutan. Dia tahu betul bahwa status Hank dalam keluarga Rothschild sangat tinggi. Lagi pula, dia adalah pengawal paling terpercaya dan jenderal paling terpercaya dari lelaki tua itu. Ini juga berarti bahwa Hank dapat membawa senjata secara normal ketika dia berada di sekitar anggota keluarga Rothschild. Jika saya meminta bantuan seseorang saat itu, kemungkinan besar saya akan ditembak oleh Hank sebelum saya selesai berbicara. Charlie meminta Hank untuk kembali bersamanya dan mengawasi seluruh proses. Dengan identitas Hank, tidak ada yang berani menembaknya secara langsung. Ini juga berarti bahwa meskipun dia meminta bantuan, orang yang dimintai bantuan tidak akan bisa terlebih dahulu. Kesempatan. Maka jika Hank benar-benar ingin membunuh, itu akan mudah. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tidak peduli apakah pesawatnya akan dicegat atau tidak. Dia harus kembali ke sini dengan patuh. Tepat ketika Royce merasa tertekan, Charlie memandang Steve di sekitarnya dan berkata dengan dingin, dengarkan baik-baik. Jika putra Anda berani melakukan trik apapun, dia tidak hanya akan dibunuh, tetapi Anda juga tidak akan selamat. Saya tahu namun, Steve tidak berani ragu sama sekali, dan mengangguk cepat. Saya tahu, saya tahu. Kali ini, walkie-talkie Hank datang dengan laporan dari bawahannya. Bos, saya sudah menghubungi perusahaan penyedia listrik. Sirkuit rusak parah. Sirkuit di seberang sungai terputus. Tidak mungkin cukup tenaga manusia untuk memperbaiki malam ini. Harus menunggu paling cepat sampai subuh besok. Apakah menurut Anda perlu bagi kami untuk membawa truk pemasok listrik? Hank segera melihat ke arah Charlie. Menunggu instruksi Charlie. Dan Charlie berkata, katakan pada mereka untuk tidak mengerahkan truk catu daya malam ini. Karena pihak lain telah memutus sirkuit, itu membuktikan bahwa mereka akan mengambil tindakan. Sekarang mobilisasi truk pemasok listrik tidak dapat memuaskan dahaga orang-orang di sekitar. Jadi kalian semua harus sangat waspada dan mengawasi keluarga Cole. Dan kalian tidak boleh menganggap entengnya. Hank dengan cepat menyampaikan kata-kata asli Charlie kepada anak buahnya tanpa berpikir. Pihak lain berkata dengan hormat, baik bos, saya mengerti. Charlie tahu bahwa ada ratusan orang di sini yang sedang membuka rumah keluarga Cole. Dia bisa masuk ke rumah keluarga Cole dengan tenang. Tetapi tidak mungkin dia diam-diam pergi ke gerbang rumah keluarga Cole dan kemudian berjalan keluar dari batu. Di hadapan semua orang, singa itu merampas bangunan harta karun 4 penjuru. Terlebih lagi, masih belum diketahui apakah dia bisa membawa pergi si Fang Baozu. Jika dia menggunakan cara kekerasan untuk memaksa keluar dari area terlarang dengan si Fang Baozu, tidak ada yang bisa menghentikan. Itu dia, identitasnya juga akan terungkap. Saat ini, masalah besar perpecahan dinasti Qing belum terpecahkan. Jika dia terungkap ke keluarga Rothschild, dia hanya akan mendapatkan lebih banyak daripada kerugiannya.
Oleh karena itu, Charlie tetap ingin mencari cara yang mungkin bagi pelaut. Selama dia bisa dengan tenang membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok, dia akan memenuhi instruksi Raimon kepadanya. Masih ada sekitar 3 jam sebelum fajar, dan Charlie memutuskan untuk melihat apakah rute helikopter memungkinkan. 10 menit kemudian, helikopter Steve lepas landas dari halaman belakang villa. Meskipun tugas helikopter berat yang mewah ini dapat mengangkut lebih dari 20 orang, hanya ada 2 orang di kabin mewah yang besar saat ini, Hank dan Royce. Charlie hanya duduk di sofa di kamar, memandang Steve dalam kegelapan, dan bertanya, sebagai pewaris pertama keluarga Rothschild, mengapa Anda sendiri yang melakukan hal seperti ini? Steve penuh dengan kepahitan dan berkata dengan ekspresi pahit, kamu tidak tahu sesuatu. Ayahku tiba-tiba mengumumkan hari ini bahwa siapapun yang dapat menemukan si Fang Baoman akan menjadi pewaris keluarga Rothschild. Kalimat ini sama saja dengan penyanyang status hukum ahli waris pertamaku. Charlie mengangguk dan tiba-tiba menyadari dan berkata sambil tersenyum. Tidak heran kamu begadang di garis depan meskipun usiamu sudah tua. Di mana? Steve berkata dengan canggung. Saya terpaksa tidak punya pilihan. Jika saya kehilangan status saya sebagai ahli waris pertama, maka anak saya tidak akan memenuhi syarat untuk mewarisi bisnis keluarga. Charlie bertanya lagi. Lalu mengapa Anda memilih untuk menatap ke sini? Daripada seperti orang lain, mencari berbagai cara untuk bekerja sama dengan departemen untuk memblokirnya. Steve berkata dengan jujur, ayah saya mengungkapkan kepada saya bahwa peluang menemukan si Fang Baozuang adalah yang tertinggi di sini. Jadi saya datang ke sini. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, si Fang Baozuang yang kamu cari ada di keluarga Kole. Dan saya di sini untuk mendapatkan si Fang Baozuan. Meskipun Steve sudah menebak level ini, dia masih terkejut dengan kata-kata Charlie. Dia tidak menyangka bahwa Charlie akan berani masuk ke dalam lingkaran yang dikelilingi oleh ratusan orang, dan dia bisa sampai di sini dengan tenang dan mengendalikan dirinya sendiri. Cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan berada di luar imajinasi. Ketika dia mengira si Fang Baozuang memang ada di keluarga Kole, dia merasa sedikit bersemangat pada awalnya, tetapi kemudian dia merasa sangat menyesal dan jengkel. Dia tahu betul bahwa mustahil dia menyingkirkan bintang jahat Charlie sekarang. Apakah dia bisa bertahan pada akhirnya masih belum diketahui. Jika dia tahu bahwa menara harta karun si Fang ada di sini, dia mungkin juga membawa ratusan ekskavator untuk menggalinya dari awal. Panjang tanah 3 kaki, jika dia menemukan si Fang Baozuang sebelum Charlie, misinya akan selesai. Tapi sekarang, dia tidak hanya gagal menyelesaikannya, tapi dia bahkan mungkin membahayakan nyawanya. Melihat ekspresi Steve yang sedih dan menyesal, Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, Steve, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Steve ketakutan dan berkata dengan cepat, tidak, kamu salah paham. Charlie tersenyum dan berkata dengan penuh arti, Steve, sebenarnya kita berdua tidak perlu menjadi musuh. Coba pikirkan, jika kamu masih berharap mendapatkan si Fang Baozu, maka kita berdua akan bertarung sampai mati, musuh. Tetapi jika Anda berkemah dengan cara yang berbeda, jika saya diam-diam mengambil si Fang Baozuang hari ini, itu akan menjadi hal yang baik bagi Anda. Bagus, Steve sedikit terdiam, karena terlalu gelisah. Kemampuan berpikir dan kecepatan penilaiannya menurun drastis dibandingkan dengan keadaan normal. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini, bukankah ayahmu mengatakan itu? Siapapun yang bisa mengembalikan si Fang Baozuang akan menjadi pewaris pertama. Tapi pikirkan ke arah lain. Jika tidak ada yang bisa mengembalikan si Fang Baozuang, bagaimana kalau kembali? Kalau begitu, apa kamu akan tetap menjadi orang pertama yang berhasil? Ucapan Charlie membuat Steve tanpa sadar terkejut. Memikirkannya dengan hati-hati. Kata-kata Charlie masuk akal. Siapapun yang ditarik kembali akan menjadi pewaris pertama. Jadi yang dia pikirkan adalah mengambil kembali si Fang Baozu dengan cepat agar kesempatannya tidak dirampok oleh orang lain. Tapi pikirkan arah lain. Bagaimana jika tidak ada yang bisa mengambil kembali si Fang Baozu? Dia awalnya adalah pewaris pertama. Tetapi jika dia memotong peluang promosi orang lain, bukankah dia akan tetap menjadi pewaris pertama? Tentu saja, satu-satunya perbedaan adalah dalam hal ini. Meskipun ia masih menjadi pewaris pertama,
Rumah Si Fang bukan lagi milik keluarga Rothschild. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Saat ini hidupnya ada di tangan orang lain. Dia bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa bertahan. Jadi, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan, dapatkah Anda menjamin bahwa bangunan harta karun persegi ini tidak akan pernah jatuh ke tangan anggota keluarga Rothschild lainnya lagi?" Charlie sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu terlalu banyak menggunakan kata jaminan, kan? Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku bisa menjaminmu?" Steve buru-buru meminta maaf. Maafkan saya. Bukan itu maksud saya. Mohon jangan salah paham." Charlie bertanya dengan agresif. "Lalu apa maksudmu?" Steve segera menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan ragu-ragu, Aku hanya ingin tahu, apa rencanamu dengan si Fang Baozuang?" Charlie meliriknya dan berkata dengan tenang, "Kamu memutar si Fang Baozu dari Tiongkok. Yang harus saya lakukan adalah mengembalikannya ke pemilik aslinya, mengembalikannya utuh ke Tiongkok." Mengatakan itu, Charlie memandang Steve dan berkata, "Jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Selama gedung harta karun Si Fang kembali ke Tiongkok, Tiongkok secara alami akan melindunginya dengan baik dan tidak akan pernah membiarkan harta nasional ini pergi lagi keluar dari tanah Tiongkok." Ketika Steve mendengar ini, dia merasa lega. Senyuman tak terkendali muncul di bibir. Dia terus menggosok tangannya dengan gembira dan berpuas diri. "Bagus sekali. Sungguh luar biasa." Charlie bertanya-tanya sambil tersenyum. "Apa bagusnya?" Steve dengan cepat berkata, "Si Fang Baozu ini berasal dari Tiongkok. Jadi akan lebih baik jika bisa dikembalikan ke Tiongkok." Charlie bertanya lagi, "Ayahmu selalu bermimpi bahwa si Fang Baozuang dapat kembali ke keluarga Rothschildmu. Mengapa kamu tidak berpikir sama dengannya?" Steve mengira Charlie sedang menguji dirinya dan meminta untuk mengungkapkan sikapnya. Dia segera berkata dengan sikap yang benar, "Tuan, sejujurnya, pikiran ayah saya masih penuh dengan doktrin kekuatan besar. Dia merasakan itu. Bagaimana mungkinkah sesuatu yang dia rampas adalah miliknya? Kita berada dalam masyarakat yang beradab sekarang. Bangunan harta karun persegi ini berasal dari masa lalu. Dan sekarang wajar baginya untuk mengembalikannya ke pemilik aslinya. Saya, sebagai pribadi, terimalah semua itu. Dalam pendidikan hukum modern masih ada rasa keadilan." Charlie mengangguk puas dan bertanya kepadanya, "Jadi, Anda bersedia membantu saya membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok? Meskipun Anda pewaris pertama keluarga Rothschild, meskipun ayah Anda penerus keluarga Rothschild, Sang Patriark sangat berharap si Fang Baozuan dapat kembali ke keluarga Rothschild, dan Anda masih bersedia melawan keinginannya dan membantu saya memfasilitasi masalah ini, bukan?" Steve mengangguk dengan berat tanpa ragu-ragu, sambil mengepalkan ke udara dan memukulnya dengan keras, dan berkata dengan keras dan tegas, "Ya, benar." Setelah mengatakan itu, Steve segera berbisik dengan nada yang sangat rendah hati, "Tetapi Tuan, saya punya permintaan kecil. Saya harap Anda menyetujuinya." Charlie berkata dengan tenang, "Ceritakan padaku dulu." Steve buru-buru berkata, "Saya harap setelah Tuan membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok, Anda tidak akan mengungkapkan percakapan kita malam ini kepada dunia." Charlie berpura-pura tercerahkan dan tersenyum. "Oh, saya mengerti. Kamu ayah takutmu akan menyelesaikan masalahmu." "Ya," Steve berkata sambil tersenyum meminta maaf. "Saya akan membantu Anda membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. Dan Anda membantu saya menjaga rahasianya. Semua orang akan senang. Bagaimana menurut Anda?" Charlie tipis tersenyum. "Jika ayahmu tahu bahwa kamu membantu orang luar mengangkut si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat untuk mengamankan posisimu sebagai pewaris pertama, dia pasti akan sangat marah, bukan?" "Lebih dari sekadar marah." Steve menghela napas. "Aku takut dia akan membunuhku. Kamu tidak tahu. Dia menganggap si Fang Baozuang dengan sangat serius. Di matanya, satu-satunya hal di dunia ini yang lebih indah daripada si Fang Baozuang adalah mungkin nyawanya sendiri. Selain itu, tidak ada lagi yang lebih penting dari si Fang Baozu." Charlie mengangguk. "Kalau begitu, mari kita bicara tentang kerjasama." Steve dengan cepat berkata, "Tuan, tolong beritahu saya. Selama itu masih dalam kemampuan saya akan melakukan yang terbaik." Charlie berkata, "Saya dapat mengampuni Anda dan nyawa putra Anda.
Tapi Anda harus menemukan cara untuk mengirim saya dan si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat. Jika tidak seimbang, saya akan membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok dan mengembalikannya ke pemerintah Tiongkok secara utuh. Dengan cara ini, Anda dapat terus duduk dan bersantai sebagai pewaris pertama. Steve berkata tanpa ragu-ragu, Tuan, saya jelas tidak setuju dengan kerjasama yang Anda sebutkan. Hanya saja saya khawatir saya tidak dapat mengirim Anda keluar dari Amerika dalam waktu singkat. Sekarang seluruh keluarga sedang mencoba segala cara untuk mengelilingi New York. Jika helikopter saya tidak bisa terbang malam ini, saya hanya bisa menunggu kesempatan lain. Saat ini, helikopter datang dari jauh. Mata Charlie berbinar dan dia berkata, putramu sudah kembali. Steve tanpa sadar berkata, saya harap mereka tidak mendapat masalah. Beberapa menit kemudian, Hank dan Royce kembali ke kamar tempat Charlie berada. Begitu keduanya memasuki pintu, Steve tidak sabar untuk bertanya, bagaimana? Apakah ada yang menghentikanmu? Ya, Royce berkata dengan getir. Radar Badan Keamanan Nasional telah mengunci wilayah udara di area blokade. Begitu helikopter kami tiba di dekat tepi area blokade, mereka menggunakan radio untuk memperingatkan kami bahwa wilayah udara saat ini ditutup karena masalah keamanan dalam negeri. Semua helikopter yang lepas landas non-pemerintah akan mendarat dan mengharuskan kami mendarat di wilayah yang ditentukan untuk diperiksa. Saya melaporkan identitas saya dan setelah pihak lain memverifikasi bahwa itu benar, mereka tidak memaksa kami untuk mendarat untuk diperiksa, tetapi meminta kami untuk menjauh dari tepi area blokade. Hank di sebelahnya juga berkata, kontrol ketat seperti itu baru terlihat sejak 9/11. Ketika Charlie mendengar ini, dia diam-diam menghela napas atas kekuatan keluarga Rothschild. Mereka biasanya tetap tertutup dan bahkan jarang muncul di pemberitaan media. Meskipun ada banyak rumor tentang mereka di pasar, mereka tidak pernah mengakui atau menyangkalnya. Hanya sedikit orang yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Namun, pada hari ini, Charlie akhirnya menyadarinya. Keluarga Rothschild sebenarnya cukup kuat untuk secara pribadi menggunakan aset publik dari banyak departemen pemerintah AS untuk melayani mereka. FBI, CIA, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Anti Penyelundupan, dan bahkan Badan Keamanan Nasional. Departemen-departemen ini sebenarnya mampu melakukan tugas mereka dalam masalah ini dan membantu keluarga Rothschild secara diam-diam dan ketat memblokade seluruh wilayah New York dan sekitarnya. Terlebih lagi, masing-masing departemen ini memiliki alasan dan retorikanya. Mereka semua memblokade laut, darat dan udara, serta memeriksa secara ketat semua orang dan sarana transportasi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa keluarga Rothschild tidak memiliki ikatannya di Amerika Serikat. Hal ini membuat Charlie ragu sejenak. Tentu saja, dia ingin membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat sesegera mungkin. Namun, betapapun mampunya dia tidak akan bisa terbang ke langit dan melarikan diri. Jika dia ingin meninggalkan Amerika Serikat, dia harus naik pesawat, perahu, atau mobil ke Kanada atau Meksiko. Namun, hal tersulit saat ini adalah setiap orang menyiapkan kartu memakai perekam yang terus-menerus disinkronkan secara online. Dan mengunggah semua yang mereka lihat ke server cloud tanpa tertunda. Sangat mudah untuk dikeluarkan. Tapi identitasnya pasti akan terungkap. Berdasarkan pengaruh Rothschild di Departemen Pemerintah AS, tidak sulit untuk menebak bahwa begitu identitasnya terungkap, pemerintah AS akan melakukan yang terbaik untuk menangkapnya. Pada saat itu, dia mungkin akan dicari oleh Interpol AS di seluruh dunia. Sejak Stephen mendatangi Charlie menyembunyikan identitasnya. Apalagi Claire masih dalam kegelapan. Dan musuh tersembunyi seperti Victoria masih dalam kegelapan untuk saat ini. Tidak mengetahui keberadaannya. Jika saat ini tidak hati-hati, kemungkinan besar semua usaha sebelumnya akan sia-sia. Bahkan mendorong dirinya dan orang-orang di sekitar ke dalam jurang yang dalam. Oleh karena itu, Charlie juga tahu betul bahwa dia tidak bisa mengambil risiko atau keberuntungan. Dia harus menemukan metode yang 100% dapat diandalkan. Selain itu, meninggalkan area blokade saja tidak cukup. Tidak ada yang bisa menjamin apakah Rothschild akan mengubah diam-diam departemen-departemen ini untuk memperluas cakupan blokade. Cara terbaik adalah mencari peluang dan langsung meninggalkan Amerika Serikat. Memikirkan hal ini,
Charlie bertanya kepada Steve. Keluarga Rothschild Anda seharusnya memiliki banyak properti di seluruh dunia. Dan sudah menjadi hal yang biasa bagi Anda untuk pergi ke luar negeri. Jika keluarga Anda ingin pergi ke luar negeri saat ini, dapatkah Anda menghindari pemeriksaan? Ini Steve berkata. Yang dimaksud ayahku sekarang adalah menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk berusaha sekuat tenaga mencari gedung harta karun si Fang. Selain itu, hal-hal lain dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak akan membiarkan kami meninggalkan Amerika Serikat. Tak hanya itu, banyak anggota keluarga inti di luar negeri juga sudah mulai kembali ke Amerika. Toh, posisi ahli waris kepala keluarga sedang dipertaruhan. Tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan Amerika Serikat saat ini. Charlie mendecakkan bibirnya. Kemungkinan memanfaatkan keluarga Rothschild untuk meninggalkan Amerika Serikat sangat kecil. Saat ini, dia tiba-tiba teringat di Kanada, yang jaraknya hanya lebih dari 300 km dalam garis lurus. Charlie berkata kepada Steve, jika saya ingat dengan benar, jarak garis lurus dari sini ke Montreal, Kanada, seharusnya kurang dari 400 km. Helikoptermu pasti bisa terbang ke sana. Coba pikirkan, dalam keadaan apa ayahmu akan memintamu meninggalkan Amerika Serikat dan segera pergi ke Kanada? Steve mengerutkan kening dan berpikir lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat menginstalnya. Meskipun kami memiliki beberapa bisnis di Montreal, itu tidak besar, dan urusan Kanada diserahkan kepada saudara ketiga saya. Jika terjadi sesuatu, ayahku pasti akan mengirimnya, bukan aku. Saat ini, Royce di samping tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, ayah, Ratu Helena dari Nordik akan mengunjungi Kanada minggu depan. Bukankah kakek pernah mengingatkan saya agar bisa mengembangkan beberapa perkembangan bersamanya? Jika Helena tiba di Kanada, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa saya ingin pergi ke sana dan bertemu Helena. Dia mungkin setuju. Steve berkata dengan ragu-ragu. Bagaimanapun, kita harus menunggu sampai minggu depan. Sedangkan situasi saat ini istimewa. Apakah dia akan membiarkan Anda pergi ke Kanada? Masih belum. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Rothschild begitu berkuasa. Mengapa Howard ingin cucu tertuanya berkembang bersama Ratu Eropa Utara? Steve menjelaskan. Tuan, Anda tidak tahu. Meskipun keluarga Rothschild memiliki pengaruh yang kuat di Amerika Serikat, reputasi kami di Eropa tidak pernah sebaik ini. Meskipun keluarga kerajaan Eropa pada dasarnya memiliki hubungan dekat dengan kami, namun mereka tidak pernah bersedia menikah dengan kami. Dalam 1 atau 200 tahun terakhir, kami telah mengajukan banyak permohonan pernikahan dengan berbagai keluarga kerajaan Eropa, tetapi semuanya ditolak. Steve menambahkan, namun, situasi Helena cukup istimewa. Dia awalnya adalah anak terlantar dari keluarga kerajaan Nordik. Tanpa diduga, dia berbalik dari situasi putus asa beberapa waktu lalu dan langsung naik menjadi ratu. Dan melihat seluruh Eropa, ratu yang belum menikah hanya ada Helena. Dan untuk keluarga Rothschild, jika mereka bisa menikah dengan anggota keluarga kerajaan Eropa, Helena akan menjadi yang tertinggi dalam hal pangkat. Selain itu, analisis lembaga think tank kami menunjukkan bahwa karakter Helena berbeda dari keluarga kerajaan tradisional Eropa. Dan nilai-nilainya juga harus sangat berbeda. Sulit bagi keluarga kerajaan lain untuk menerima pernikahan dengan keluarga Rothschild, karena pemikiran tradisional mereka. Sedangkan Helen telah meninggalkan banyak tradisi, dan kemungkinan penerimaannya akan jauh lebih besar. Intelijen menunjukkan bahwa setelah Helena naik tahta, anggota keluarga kerajaan Nordik melakukan beberapa diskusi di dekatnya tentang pernikahan. Anggota kerajaan Nordik berharap Helena dapat mengikuti tradisi kerajaan dan mencari di antara anggota kerajaan di negara-negara Eropa lainnya seorang pangeran yang bersedia menikah dengan keluarga kerajaan Nordik. Dan mengubah peradabannya menjadi Nordik akan memberikan gelar pangeran kepada pihak lain setelah keduanya menikah. Dan keturunan mereka dapat menjadi pewaris tahta Nordik. Namun, Helena sepertinya agak menyimpang. Dia telah menegaskan kepada keluarga kerajaan bahwa dia tidak akan menikah dengan anggota kerajaan lainnya. Dia juga menjelaskan kepada keluarga kerajaan bahwa dia lebih memilih untuk mengejar cinta sejati dan menikahi cinta sejatinya. Jika tidak, maka dia bersedia menjalankan prinsip selibat selama sisa hidupnya.
Dan lembaga think tank juga menilai berdasarkan kecerdasan ini bahwa bagi keluarga Rothschild, tingkat keberhasilan pernikahan dengan Helena akan lebih tinggi. Charlie mengangguk sambil berpikir dan berkata, "Jika Helena berangkat ke Kanada malam ini, akankah ayahmu mengambil inisiatif untuk meminta Royce segera pergi ke sana?" Kata-kata Charlie membuat Steve sedikit bingung. Dia berkata dengan serius, "Tuan, Helena adalah Ratu Eropa Utara. Kunjungannya ke Kanada adalah peristiwa politik yang relatif serius. Untuk hal semacam ini, semua rencana perjalanan biasanya sudah diputuskan jauh sebelumnya. Tanggal kunjungan aslinya ke Kanada Jumat depan. Masih ada 9 hari lagi. Bagaimana bisa dimajukan?" Charlie berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku." Steve berpikir dan berkata, "Ayah saya berharap Royce bisa menghubungi Helena. Ini idenya beberapa waktu lalu. Dia juga mengutarakan posisinya beberapa hari lalu. Berharap Royce bisa mewakili keluarga Rothschild. Kunjungi Kanada untuk bertemu Helena, hubungi terlebih dahulu, dan kemudian melihat apakah ada kemungkinan untuk menikah. Jika Helena pergi ke Kanada sesuai keputusan sebelumnya, dia harus meminta Royce untuk segera ke sana. Tetapi sekarang masalah khusus, dan saya juga tidak yakin dia akan berubah pikiran." Charlie berkata, "Saya pikir dia tidak akan berubah pikiran. Di satu sisi, perjalanan Helena ke Kanada jelas merupakan kejadian yang dilindungi menurut pendapatnya dan tidak ada dasar dengan si Fang Baozuang. Terlebih lagi, perubahan jadwal Helena terjadi secara tiba-tiba. Dia untuk sementara meminta Royce pergi ke Kanada. Menurutnya, itu hanya berarti berkurangnya satu tenaga kerja untuk menemukan si Fang Baozuang. Tapi itu pasti tidak akan meningkatkan risiko si Fang Baozuan meninggalkan Amerika Serikat. Jadi kenapa tidak?" Mengatakan itu, Charlie menambahkan, "Selain itu, keluarga Rothschild Anda saat ini berada di bawah tekanan besar dari opini publik. Skandal internal dan eksternal telah terungkap satu demi satu. Untuk sementara, tidak akan ada peluang untuk menyalahkan keadaan. Jika kita bisa mengalihkan perhatian publik dengan cara lain, perhatian jelas merupakan pilihan yang menguntungkan dan tidak berbahaya." Steve berkata tanpa daya, "Itulah yang saya katakan. Tapi kami belum berdialog dengan keluarga kerajaan Nordik, dan kami tidak dapat mempengaruhi waktu kedatangannya ke Kanada. Jika dia datang minggu depan sesuai rencana, maka kami ingin mengambil kesempatan berbicara di sana. Jika saya pergi ke Kanada bersama, saya harus menunggu setidaknya beberapa hari lagi." Bagi Steve, dia tidak ingin Charlie dan si Fang Baozuang terus tinggal di Amerika Serikat. Si Fang Baozuang adalah bom waktu. Selama berada di Amerika Serikat dan tidak berada di tangan, dia akan selalu terancam olehnya. Apalagi dia kini berada di tangan Charlie. Jika dia tidak pergi selama sehari, nyawa dan keselamatannya akan terus terancam. Apalagi, meski dia yakin Charlie pasti mengetahui secara spesifik keberadaan si Fang Baozu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk merebut makanan dari mulut harimau. Oleh karena itu, dari aspek apapun, dia berharap Charlie segera meninggalkan Amerika Serikat bersama si Fang Baozuan. Namun, harapan tetaplah harapan dan fakta adalah fakta. Faktanya adalah dia ingin Charlie pergi lebih awal. Tapi tidak mungkin Helena datang lebih awal. Dan dia tidak ingin Charlie tinggal di sini menunggu Helena datang. Karena dalam hal ini, selama 9 hari ketika Helena tidak tiba di Kanada, dia dan putranya hanya bisa menjadi sandera di tangan Charlie, yang selalu berisiko. Jadi, dia berkata kepada Charlie dengan wajah malu, "Tuan, jangan lihat aset dan kekuatan keluarga kerajaan Nordik. Aset mereka bahkan tidak sebanding dengan perusahaan teknologi menengah di Silicon Valley. Namun mereka punya modal politik yang cukup. Walau Helena masih muda, dia tetaplah ratu suatu negara, apalagi Kanada. Meski datang ke Amerika Serikat, negara dengan PDB tertinggi di dunia, dia tetap bisa menikmati perlakuan kepala negara. Oleh karena itu, bahkan keluarga Rothschild tidak dapat memperlakukan orang lain di Eropa Utara. Ratu akan datang dalam waktu singkat, dan menunggu selama 9 hari yang terlalu berisiko. Jadi mari berpikir cara lain." Charlie berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Saya akan meminta Helena datang secepat mungkin." Steve bertanya tanpa sadar, "Apakah kamu bercanda?" Charlie tersenyum dan berkata,
Steve, karena kita berencana untuk bekerja sama, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Tahu kamu siapa aku? Steve menahannya berulang kali. Saya tidak tahu. Siapa kamu? Saya Charlie Wade. Charlie menyebut namanya dengan ringan. Lalu berkata, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang saya. Tapi kamu seharusnya pernah mendengar nama ayahku. Namanya Curtis Wade. Kamu Curtis. Steve berseru. Apakah Curtis ini sama yang membuat keluarga Rothschild tidak berdaya 20 tahun yang lalu? Lalu kamu, ibumu adalah Ashley dari keluarga Acker. Charlie mengangguk. Ya, tepat. Steve menarik napas dan berseru. Pantas saja. Celana saja platform video pendek keluarga Wade tidak mau menghapus dan melarang video skandal kami. Ternyata Anda adalah putra Curtis. Setelah mengatakan itu, dia bertanya, kamu putra Curtis, dan kamu datang ke sini untuk si Fang Baozuang. Jadi, dalam hal ini, Bruce Weinstein mengambil inisiatif untuk mengungkap penjara Brooklyn, Peter Zhou, dan video selingkuh, semua niatmu. Charlie berkata dengan tenang, ya, itulah yang saya maksud. Yah, Steve berkata dengan ngeri, Tuan Wade memang luar biasa. Beberapa kombinasi pukulan telah membuat keluarga Rothschild kami sengsara. Kamu sangat mirip dengan ayahmu saat itu. Charlie berkata dengan tenang. Kita semua sudah dewasa. Jadi jangan malu dengan sanjungan seperti itu. Saat dia mengatakan itu, Charlie mengeluarkan ponselnya dari saku bajunya. Sambil mengklik layar ponsel secara acak beberapa kali, dia berkata dengan ringan. Ngomong-ngomong, aku lupa memuatnya. Sejak saya masuk hingga saat ini, ponsel ini merekam sepanjang waktu. Semua yang kita suarakan, ekspresi Steve ketakutan sesaat. Dia berkata dengan panik, Tuan Wade, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu masih tidak percaya padaku? Charlie tersenyum dan berkata saya tahu ada anggota inti keluarga Rothschild di sini. Jadi saya berpikir untuk membuat video. Steve tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Dia tidak menyangka proses penyelesaian kerjasama dengan Charlie akan dibunyikan oleh Charlie. Dalam hal ini, Charlie memegang kendali atas dirinya. Begitu Charlie membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat, dia meringankan krisisnya sendiri dan juga mengambil kelemahannya. Jika dia mengungkap video itu dan memberitahu ayah orang tuanya bahwa dia membiarkan si Fang Baozuang pergi, bahkan jika dia membantu Charlie membawa si Fang Baozuang ke luar negeri, dia pasti akan menghancurkannya. Dalam hal ini, bukankah dia akan selalu dikendalikan oleh Charlie? Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Charlie sebenarnya tidak merekam video itu sama sekali. Dia baru saja berbohong untuk menakut-nakuti Steve. Dan ketika dia mengeluarkan ponselnya tadi, dia diam-diam menyalakan videonya. Oleh karena itu, dia sengaja berkata kepada Steve, tapi jangan khawatir. Karena kita telah memutuskan untuk bekerja sama, saya pasti tidak akan membunuh Anda tanpa alasan. Selama Anda membantu saya membawa si Fang Baozu keluar dari Amerika Serikat, posisi Anda sebagai ahli waris tidak akan terancam. Aku pasti akan merahasiakan ini untukmu. Meskipun keluarga Wade memiliki beberapa masalah Anda saat itu, dengan kerjasama kita kali ini, kita berdua memiliki kesempatan untuk memecahkan kebekuan. Ketika orang tuamu pergi di masa depan, kamu akan berhasil menjadi kepala keluarga Rothschild. Kita mungkin masih memiliki banyak kemungkinan untuk kerjasama yang mendalam. Ada pepatah yang mengatakan, sahabat tetap bersama seumur hidup. Meski usiamu sedikit lebih tua, pasti tidak akan menjadi masalah besar jika kamu hidup 30 hingga 50 tahun lagi. Di masa depan, kita akan rukun dan bisa berteman. Kita sudah berteman selama 30 atau 50 tahun, kan? Steve tidak tahu bahwa Charlie sedang merekam video itu. Mendengar apa yang dia katakan, dia merasa sedikit lebih baik. Dia tahu betul bahwa karena pegangannya ada di tangan Charlie, apakah Charlie akan terekspos sepenuhnya tergantung pada apakah dia benar atau tidak patuh. Sekarang, nyawanya ada di tangan. Di masa depan, dia juga akan memiliki kendali atas dirinya sendiri. Rupanya tidak ada jalan keluar. Namun, Steve bukanlah orang bodoh. Dia dengan cepat mengetahui taruhannya. Jika dia tidak bekerja sama dengan Charlie, Charlie mungkin akan meminta Hank membunuh dia dan putranya sekarang. Bagaimanapun, Hank telah menjadi anjingnya tanpa bisa dijelaskan. Jika Hank membunuh seseorang,
dia tidak akan memikul tanggung jawab apapun, dan bahkan tidak ada yang mengetahuinya. Sebaliknya, saat bekerja dengan Charlie, masalahnya jauh lebih jelas. Setidaknya nyawanya bisa terselamatkan, bukan? Terlebih lagi, jika dia benar-benar bisa membantu Charlie mengambil si Fang Baozu, maka posisinya sebagai pewaris akan terselamatkan. Jika dia mempertahankan posisi sebagai pewaris dan hidup lebih lama dari lelaki tua itu di masa depan, maka dia akan menjadi kepala keluarga Rothschild. Dengan banyaknya manfaat dan sedikit kendali di tangan Charlie, apa maksudnya? Terlebih lagi, pegangan ini tidak selalu mudah digunakan di tangan Charlie. Waktu terbaik untuk menggunakannya adalah sebelum orang tua itu meninggal. Sebagai putra mahkota, dia harus berjalan di atas es tipis di segala hal. Setelah petunjuknya terungkap, posisi putra mahkota tidak hanya akan hilang, tapi dia juga akan terlempar sepenuhnya ke istana yang dingin. Namun, begitu orang tua itu meninggal dan berhasil naik tahta, maka pegangan ini hanya akan berdampak pada moral. Pada saat itu, bahkan jika Charlie terungkap, hal paling dia lakukan adalah dipermalukan dan dimarahi. Tetapi posisi kepala keluarga telah kokoh, dan tidak masalah jika dimarahi. Setelah mempertimbangkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia segera menyatakan kesetiaannya kepada Charlie. Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan berjuang untuk hidup saya. Saya akan membantu Anda membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. Charlie patah hati dan dengan sengaja bertanya kepadanya, Steve, saya ingin tahu, apa yang bisa membuat Anda melakukan tindakan yang benar dalam berkomunikasi dengan kerabat? Itu keadilan, Steve, yang memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, berkata tanpa ragu dan adil. Tentu saja keadilan di hati saya tidak dapat ditukar dengan uang yang banyak. Tuan Wade, saya adalah orang yang memiliki hati nurani. Si Fang Baozuang adalah harta nasional Tiongkok, dan diambil oleh Rothschild hampir 200 tahun sejak Jerman kembali dari Tiongkok. Sebagai anggota keluarga Rothschild, saya merasa sangat malu dan gelisah tentang hal ini. Jika saya bisa melakukan sedikit hal kecil untuk membantu si Fang Baozu kembali ke Tiongkok, maka saya layak untuk hati nuraniku sendiri. Tidak buruk, tidak buruk. Charlie tidak bisa tidak mengagumi. Steve, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Kamu memang menghirup udara segar di keluarga Rothschild. Jika kamu bisa menjadi kepala keluarga Rothschild di masa depan, aku adalah mitra strategis Anda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.